Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu sayangi yang sedang melakukan PJJ di rumah, yang sedang daring di rumah, tetap semangat. Dan untuk kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Seperti yang kalian sudah pelajari dan pahami bab 1 kemarin, kita belajar tentang materi surat lamaran pekerjaan. Dan itu kalian alhamdulillah sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan. Adapun yang harus dievaluasi mungkin ada, dan yang sudah berhasil dan yang sudah membuat dengan sangat bagus, ibu mengucapkan terima kasih. Dan untuk bab kedua pada kali ini yaitu mengenai bingkai sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Nah, ada 5 sub materi yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pengertiannya, yang kedua tentang informasi penting apa saja yang ada dalam teks sejarah tersebut. Yang ketiga nilai-nilai yang ada dalam cerita atau novel sejarah. Yang keempat bagaimana kebahasaan teks sejarah tersebut. Dan yang kelima, kalian harus pandai dan harus bisa menulis cerita atau novel secara pribadi. Oke, baiklah kita mulai dari yang awal. Nah, ketika kita belajar mengenai suatu materi, tentunya apa sih pengertian dari teks sejarah? Apa sih pengertian dari novel sejarah? Dan bagaimana sih bedanya? Itu kita akan kupas bersama-sama di sini. Anak-anak ibu yang di rumah, tolong dipahami, tolong disimak baik-baik pemaparan yang akan ibu berikan. Jadi kalaupun emang kalian bingung, nanti bisa ditanyakan setelah menonton dan menyaksikan tayangan ini. Oke, baik. Pengertian teks cerita atau novel sejarah. Biasanya teks cerita atau sejarah ini bisa diartikan merupakan menceritakan fakta kejadian masa lalu tentang sejarah. Jadi di sini bukan seperti cerita naratif atau seperti cerita narasi yang dikarang-karang, tapi kalau teks sejarah ini adalah bersifat fakta. Nah, fakta itu apa? Fakta itu kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau misalkan dikatakan hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2020. Nah, itu berarti fakta. Tapi kalau misalkan kalian mengatakan nanti malam akan turun hujan, itu masih opini. Dan biasanya yang berupa fakta adalah seperti angka-angka, seperti data-data, itu pasti fakta. Kalau misalkan sumbernya sudah diketahui. Tapi kalau misalkan dia ngomongin angka kematian misalkan tanaman kamu akibat musim kemarau tidak dirawat sebanyak 20 pot tanaman. Nah, itu kan belum bisa dipastikan kebenarannya, itu masih bersifat opini. Seperti itu. Siapa yang mengeluarkan statement atau argumen, kalau misalkan dia emang fakta di bidangnya, itu berarti fakta. Tapi kalau dia bukan di bidangnya, dia ngomongin hal itu masih opini. Ya, jadi jangan sampai kutukar. Dan teks sejarah ini bersifat fakta. Nantinya ketika kamu membuat sebuah teks sejarah, bukan dari pembahasan kamu, bukan dari pemikiran kamu, bukan dari karena kamu pengen. Kenapa kamu nulis ini? Karena saya pengen. Bukan seperti itu. Kalau kamu ingin membuat puisi karena kamu ingin, nggak apa-apa. Tapi kalau ini, teks sejarah harus berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Oke, ciri-ciri novel sejarah. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, berlatar waktu dan tempat pada masa lalu. Kejadian, misalkan kamu mau membuat tentang kemerdekaan. Saya membuat teks sejarah tentang kemerdekaan nih. Terus kamu ceritain,
Oh, zaman dulu itu ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Adanya kesalahpahaman antara golongan tua dan golongan muda dan sebagainya. Setelah kamu paparkan, kamu baca teks atau artikel dari jurnalis-jurnalis yang ternama, kamu simpulkan lagi. Nah, itu yang dinamakan teks sejarah. Kamu mengkonstruksi teks sejarah. Seperti itu. Tetap berdasarkan fakta tadi, ya. Kenapa Ibu selalu wanti-wanti dari akhir itu harus bersifat fakta? Karena yang namanya teks sejarah itu bukan rekaan. Dia harus benar kejadian yang harus terjadi dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, seperti itu. Oke, lanjut, berbentuk karya sastra, bisa berupa tulisan, bisa berupa misalkan ada prasasti-prasasti yang akan kamu buat menjadi teks sejarah, silakan. Menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Nah, ada tidak narasinya? Ibu udah pernah bahas, narasi adalah susunan cerita yang berdasarkan kronologis waktu. Jadi jangan sampai kalian lupa, ini narasi apa deskripsi atau argumentasi ya. Kalau cerita berarti larinya ke narasi atau naratif. Lanjut, sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, ini nih, banyak yang masih ditanyakan, Bu, konjungsi itu bukannya dan. Oh, dan yang ya Bu ya? Bukan, salah anak-anak. Kalau misalkan dikatakan konjungsi itu tanda hubung, itu 100% kamu benar. Nilainya 100, A++++. Tapi kalau dikatakan konjungsi temporal, artinya adalah tanda hubung yang menyatakan waktu. Temporal, waktu. Nah, jadi apa saja nih yang termasuk ke dalam konjungsi temporal? Setelah itu, sesudahnya, lalu, si temporal. Jadi setiap ada teks, misalkan satu kalimat, saya hari ini pergi ke sekolah, kemudian saya menuju ke perpustakaan nasional. Nah, itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Yang mananya? Ya benar, kemudian. Kemudian termasuk ke dalam konjungsi temporal. Seperti itu. Jadi beda konjungsi biasa dan konjungsi temporal. Yang terakhir, ciri-ciri novel sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Jadi waktunya tepat. Ketika kamu berdasarkan susunan kronologisnya sesuai. Jangan sampai alur yang digunakan kamu alur maju mundur. Itu salah. Ketika dia teks sejarah seperti ini, maka alurnya maju apa mundur? Nah ya, alur maju. Yang diceritakan alur maju. Oke, lanjut. Identifikasi informasi penting apa sih yang ada dalam novel atau cerita sejarah? Nah, ini nih yang kita perlu pelajari. Ada dua unsur yang ada tentunya dalam karya sastra. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik, ketika dikatakan unsur intrinsik ya anak-anak ya, ini bukan hanya dalam teks sejarah saja, tapi ini untuk ketika kita mempelajari semua karya sastra. Tentunya ada unsur yang membangun di dalam dan ada unsur yang membangun di luar. Jangan sampai dilupakan ini, karena ini sangat berguna untuk kamu ke depannya, biar jangan sampai kamu lupa, materi, kita beralih ke materi bab 3, kamu lupain ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam, intrinsik. Sedangkan unsur yang membangun karya sastra dari luar namanya ekstrinsik. Ya, jadi jangan sampai kebalik nih. In berarti di dalam, X berarti di luar. Ketika dia intrinsik, maka apa saja yang ada dalam unsur intrinsik
tersebut. Ini dari SMP sudah dipaparkan. Mungkin ketika SMK ini harus digali lebih dalam lagi. Nah, untuk unsur intrinsik ini, unsur yang membangun karya sastra dari dalam, ada yang namanya tema. Tema itu apa? Topik. Topik dari cerita tersebut. Tapi ini yang suka disalahartikan nih. Tema dan judul sama. Ibu suruh kalian buat tema tentang kemerdekaan. Judulnya kemerdekaan. Baru tulis paragraf. Itu sangat tidak sesuai. Ketika yang namanya tema berarti tema. Judul berarti bagian dari tema tersebut. Kamu menulis, ibu memberikan tugas nih. Temanya tentang kemerdekaan. Nah, kamu membuat judulnya Ayo Bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Terserah, bebas, tapi menyangkut tema yang ibu berikan. Jangan sampai tema dan judul sama. Itu salah. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami seperti itu. Lanjut yang kedua, amanat. Nah, benar. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis. Pesan apa yang disampaikan nih? Ingin bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, harus menyatu, Bhinneka Tunggal Ikanya harus tetap diresapi dan dijalankan. Nah, itu amanatnya, pesan yang terkandung dalam karangan tersebut. Penokohan ada berapa? Ya, ada protagonis, ada antagonis, ada tirtagonis, ada 3 yang harus kalian ketahui. Jangan sampai lupa. Antagonis yang jahat, protagonis yang baik. Tidak selalu seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pengarang menceritakan dirinya sendiri menggunakan saya. Saya adalah bla 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 bla. Saya adalah misalkan seorang prajurit yang rela mati demi Indonesia. Dia menggunakan sudut pandang orang pertama berarti. Ketika dia menggunakan bahasa formal saya, ketika dia menggunakan bahasa non formal itu dia bilangnya gue, abdi, aing, atau apa, meskipun itu kasar. Karena karya sastra itu tidak harus bersifat formal, tapi apapun itu namanya karya sastra. Memiliki seni dan keunikan tersendiri sesuai dengan pengarangnya. Bahkan kita tidak bisa melarang ketika kita membaca aing, itu kan kasar. Tapi ketika karya sastra itu sah-sah saja. Dan itu adalah sudut pandang orang pertama. Jangan sampai lupa. Oke, lanjut. Sudut pandang orang kedua itu biasanya jarang untuk untuk ada dalam teks narasi. Biasanya ada dalam dialog drama karena dia menggunakan kata kamu. Ya, kamu itu adalah sudut pandang orang kedua. Dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga adalah dia atau si pengarang menceritakan orang lain. Menggunakan nama orang lain. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, adalah beliau sosok yang bla 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 bla. Nah, itu dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jangan sampai lupa. Ya, sudut pandang orang pertama aku, orang kedua kamu, orang ketiga dia. Tuh kayak percintaan loh. Pertama aku, kedua kamu, ketiga dia. Oke? Jangan sampai lupa. Lanjut ke latar. Latar sama halnya dengan sudut pandang dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, latar waktu tidak harus ketika kalian SMK, teks-teks tersebut tidak harus seperti teks SMP yang dikasih tahu pada sore hari, pada pagi hari, ayah membantu ibu, tidak seperti itu. Ketika kamu SMK, kata-katanya lebih kritis lagi.
Bahkan kamu harus membaca 2 kali untuk meresapi apa sih makna kata tersebut. Gitu. Ketika senja mulai redup, nah, kamu berpikir tuh, itu sore hari apa malam hari sih? Apa pagi hari sih ketika senja mulai redup? Ketika ketika ayam mulai berkokok, ibu pun sibuk di dapur. Nah, kamu bilang itu malam hari, kan salah itu. Itu pagi hari. Ya. Jadi SMK itu analisis tersirat, makna tersirat itu lebih banyak. Tidak disampaikan secara tersurat, namun tersiratnya banyak, ya. Jangan sampai lupa. Itu latar waktu, latar tempat. Di mana tempat kejadian tersebut? Di Rengas Dengklok. Berarti adanya di rumah siapa tuh? Ketika pengibaran, ketika Ibu Fatmawati menjahit bendera, ada di mana? Pengumuman proklamasi di mana? Nah, kalian harus tahu itu di mana aja berdasarkan sumber-sumber yang Ibu katakan tadi, bukan dari pemikiran sendiri, tapi dari sumber-sumber yang sudah terpercaya. Seperti itu. Latar suasana yang terakhir. Latar suasananya bagaimana tuh? Ketika membacakan, kamu meresapi, visualisasi kamu munculkan ketika kamu baca. Oh, saya ada di dalam kegiatan itu. Apa sih perasaannya? Ataukah senangkah, atau penuh haru, atau semangat? Nah, itu tergantung dari situasi teks bacaan yang sedang kamu baca. Lanjut ke yang terakhir, ada unsur intrinsik, yaitu alur. Alur juga sama, dibagi menjadi 3. Alur maju, dia menceritakan maju nih, waktunya maju. Alur mundur, flashback, kembali, dia udah tanggal 19, ceritainlah dari tanggal 16, bahkan dari sebelum Agustus diceritakan ada kejadian apa aja. Itu namanya alur mundur. Alur maju, dari tanggal 14 Agustus atau dari sebelum Agustus, Juli, udah menceritakan ada kejadian sejarah apa. Habis itu maju sampai kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan pembentukan UUD atau merumuskan apa, itu namanya alur maju. Ada lagi nih anak-anak, namanya alur maju mundur. Cantik. Nah, itu namanya alur campuran. Alur campuran itu seperti apa, Bu? Alur campuran ketika dia sudah maju nih tanggal 18 Agustus. Dia lagi menceritakan tanggal 18 Agustus. Tiba-tiba dia menceritakan lagi kejadian sebelum 18 Agustus, bahwa Ibu Fatmawati menjahit bendera. Nah, setelah itu balik lagi nih ke tanggal 18 Agustus. Terus balik lagi terus lanjut lagi ke tanggal 19 Agustus, ada kegiatan apa, ke 20 ada apa. Nah, itu namanya alur campuran atau maju mundur cantik. Oke, lanjut. Unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Ada sebuah teks, dari dalamnya itu amanatnya segala macam, itu unsur intrinsik namanya. Namun teks itu dibuat, ada unsur-unsur yang di luar dari teks tersebut. Yang pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, dan kemilangan pemerintahan. Satu, pemerintah sedang menyangkut tentang apa? Lagi sedang pemerintah, atau mungkin pemerintah lagi bahas era lagi apa. Nah, itu harus disesuaikan dengan teks yang akan kamu buat. Tidak mungkin kamu menceritakan teks sejarah, kenyataannya tidak ada sangkut paut apa-apa tentang pemerintahan itu sendiri gitu. Kamu warga Indonesia misalkan, kamu membuat teks sejarah tentang negara luar. Nah, itu kan tidak balance atau tidak sesuai dengan pemahaman kalian gitu. Nah, ada segi corak penceritaan. Apa sih segi corak
penceritaan, Bu. Nah, ketika kamu membuat teks sejarah tersebut, yang mendasari kamu itu apa? Ada tidak kriteria khusus kamu? Penulisan kamu secara pribadi ada tidak? Kamu harus tonjolkan di situ. Cara penulis kamu secara unik. Raditya Dika terkenal karena ciri khasnya membuat sebuah buku. Nah, itu akan berbeda. Setiap pengarang tuh akan berbeda ciri khasnya. Itu larinya ke unsur intrinsik. Unsur bias, makna tersirat, unsur keagamaan. Adakah kamu membahas agama di situ? Unsur politik, ada tidak unsur politik dalam teks kamu? Unsur-unsur ekstrinsik ini tuh adanya di dalam pengarang itu sendiri. Ketika pengarang kamu tidak mau menggunakan unsur politik atau unsur budaya atau unsur sosial, salah satunya nggak ada, Bu, nggak apa-apa. Karena itu adanya di dalam diri pengarang tersendiri. Pengarang sendiri mau berbuat seperti apa, mau bikin karangannya bagaimana, itu terserah. Nah, ini perbedaan antara teks cerita sejarah dan novel sejarah. Kalau misalkan teks cerita sejarah dibagi menjadi dua, yaitu teks sejarah dan fiksi sejarah. Kalau misalkan novel dibagi menjadi dua, novel sejarah fiksi dan non-fiksi. Nah, bedanya apa nih? Kalau misalkan cerita sejarah, itu benar-benar berdasarkan cerita masa lalu. Ya, masa lalu yang tidak ditambahkan dengan bumbu-bumbu karya sastra di situ. Beda sama novel sejarah. Kalau novel sejarah, kita memasukkan unsur-unsur karya sastra di situ. Dengan bumbu-bumbu sastra, dengan kata-kata yang indah, itu namanya novel sejarah. Oke, bisa dipahami ya anak-anak Ibu ya. Oke, lanjut langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Nah, oke, yang pertama, menganalisis perbuatan tokoh. Tokohnya kamu harus analisis dulu. Tokohnya antagonis kah, protagonis kah, apa sih yang sedang dikerjakan oleh tokoh utama? Tokoh utama ini karakternya bagaimana sih? Kamu harus analisis terlebih dahulu. Setelah analisis, kamu baca cerita dan dalam novel sejarah secara seksama. Jadi, ketika kamu membaca novel itu, makanya saya tidak pernah memberikan tugas kamu meringkas novel atau apa, karena saya tahu yang namanya membaca novel sejarah atau membaca novel lainnya, itu tidak bisa membutuhkan waktu yang sangat singkat. Karena kamu harus masuk ke dalam teks tersebut, kamu harus memahami, bahkan kamu harus memvisualisasikan apa kejadian yang dialami oleh tokoh utama, seperti itu. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Ada teks sejarah, nilai, tentunya pasti ada nilai. Setiap karya sastra memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, yang terakhir menyimpulkan nilai tersebut. Nilai moralkah? Nanti kita akan bahas. Nah, langsung kita bahas nih. Nilai yang ada dalam cerita atau novel sejarah. Yang pertama, nilai moral. Apa sih, Bu, nilai moral, Bu? Tentunya kamu pasti sudah paham. Moral itu perbuatan dengan amal. Nilai yang mengajarkan tentang kebaikan. Nilai religius tentang keagamaan. Ada tidak nilai keagamaan dalam teks kamu? Nilai budaya. Oh, budaya Indonesia tentunya. Kita saling gotong royong nih. Gotong royong, membantu sesama, toleransi antar agama, itu termasuk nilai budaya. Nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan berarti apa? Rela mati untuk NKRI. Kita harus rela berkorban
mencintai negara kita, itu nilai kepahlawanan. Lanjutnya nilai sosial. Ada tidak nilai sosial di dalam karya sastra itu? Di dalam teks sejarah itu ada tidak? Kalau misalkan ada, harus sesuai kamu paparkan. Oh, nilai sosialnya apa? Saling tolong menolong. Selain dengan itu nilai budaya kita, ternyata nilai sosial juga loh, bahwa kita tidak bisa tinggal sendiri. Kita harus saling membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Nah, makna kias dalam novel sejarah. Di dalam novel sejarah atau dalam karya sastra lainnya, tentu akan ada yang namanya majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Untuk kali ini mungkin saya akan memaparkan sekilas, Ibu akan memaparkan sekilas, karena novel sejarah ini harus ada majas yang terkandung dalam teks tersebut. Kalau misalkan Ibu bahas majas ada lebih dari 40-an majas. Nanti kita akan bahas satu-satu ketika ada waktunya, ketika ada materi majas. Ini secara umum aja, majas ada 4, majas perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan. Nah, majas hiperbola larinya kemana? Majas personifikasi larinya kemana? Kamu harus paham hal itu. Seperti contoh, majas personifikasi. Ini yang sering keluar dalam soal-soal atau dalam latihan. Ya, personifikasi apa, Bu? Personifikasi adalah majas yang benda mati. Benda mati nih, dia mati. Dia mati loh. Ini ya, Ibu, kenapa Ibu selalu mengulang kata mati biar kamu paham. Benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Itu namanya majas personifikasi. Contohnya, bulan pun tersenyum melihat kecantikanku. Tuh. Bulan pun tersenyum. Bulan benda mati. Tapi dia diberikan sifat seperti manusia. Tersenyum. Tersenyum kan manusia tuh. Nah, bulan pun tersenyum melihat kecantikanku. Ada lagi yang lain. Ombak berkejar-kejaran di pinggir pantai. Ombak berkejar-kejaran. Emang dia bisa ngomong apa? Tunggu aku, tunggu aku. Ayo kejar aku. Kan gak mungkin. Gak mungkin kayak gitu kan. Nah, itu namanya majas personifikasi. Ih, Ibu mah lebay banget. Namanya karya sastra, itu bukan lebay. Tapi cirinya seperti itu. Ya. Majas hiperbola. Aku cinta mati kepada kamu. Itu sah-sah aja bagi karya sastra, tapi kalau misalkan bagi orang, lebay banget gitu, berlebihan. Tapi ketika di sastra ke dalam sebuah puisi atau sebuah lagu, itu sah-sah saja. Ya, itu namanya majas hiperbola, majas yang berlebihan. Ya, jangan sampai lupa. Oke, lanjut, ada lagi tuh. Majas sinekdok dibagi jadi 2. Majas ada 40 lebih. Ibu akan bahas 5 aja. Majas sinekdok pas prototo. Sinekdok pas prototo, majas yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Sebagian untuk keseluruhan. Itu namanya majas pas prototo. Contohnya, ayah membeli 3 ekor sapi. Gak mungkin ayah pulang-pulang bawa ekor doang. Ma, ayah bawa 3 ekor. Ekor doang 3. Kan gak kayak gitu. Maksudnya itu adalah 3 ekor sapi. Sapi gede. 1, 2, 3. Nah, ayah punya 3 tuh untuk dikurbanin tahun depan. Jadi dia menyebutkan kecil, menyebutkan 3 ekor. Padahal bukan ekor. Tapi untuk mewakili si sapi tersebut. Itu namanya sinekdok pas prototo. Ya, atau pemerintah, oke lah. Pemerintah memberi bantuan sembako kepada misalkan setiap
mendapat bantuan 3.000 per orang, misalkan gitu kan, per kepala, 3.000 per kepala. Kepalanya dibayarin nih, dibantuin buat bantuan sembako buat kepalanya, kan nggak kayak gitu. Maksudnya per kepala itu adalah orang, gitu, mewakili orang tersebut. Hari ini Bapak Hiro belum kelihatan batang hidungnya. Bukan batang hidung yang mau ibu lihat, bukan, tapi orangnya. Bapak Hironya, kakak Hironya. Seperti itu contohnya. Itu namanya sinekdok pas prototo. Balikannya adalah totem pro parte. Bu, ribet banget Bu bahasanya. Ya emang kayak gitu dari dulunya. Namanya sinekdok totem pro parte itu berarti menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Dia menyebutkan banyak padahal untuk satu. Contohnya apa? Kamu sering nih pasti nih, ketika dulu di TV RCTI masih suka banyak acara begini, pasti kamu suka nonton. Indonesia akan memilih idolanya malam ini. Jedreng. Padahal kamu WA aja enggak, ngirim SMS aja enggak kan? Tapi dia mengenasnamakan Indonesia. Padahal yang juara satu kamu milih juga enggak kan? Kamu cuman asik aja dengerin lagunya di rumah, nonton TV. Padahal mah pulsanya sayang 2.000. Ketahuan buat SMS ya. Nah, itu namanya totem pro parte. Dia mengatasnamakan Indonesia padahal cuman sedikit orang. Mungkin nggak nyampe 20% rakyat Indonesia tuh yang SMS ke situ. Itu namanya totem pro parte. Contoh lain, hari ini final Piala Dunia Brazil lawan Jerman. Nggak mungkin Brazil lawan Jerman, hayo gitu, nggak mungkin. Tapi main bolanya 11 orang tuh yang bertanding merebutkan final Piala Dunia, bukannya semuanya, ya. Jadi paham ya, totem pro parte menyebutkan seluruhnya untuk sebagian. Kalau tadi pas prototo, sebagian untuk keseluruhan. Nah, itu tadi majas-majas yang ada dalam bahasa Indonesia dan dalam karya sastra. Yang terakhir nih, majas yang suka merendahkan diri sendiri. Sering nih majas yang merendahkan diri sendiri, namanya majas ironi. Mampirlah ke gubuku. Sekalinya mampir, masuk lift, apartemen, dari lantai 15 sampai lantai 35, rumah dia semua. Kita mau ke dapur, pakai lift juga. Mau ke kamar mandi, pakai lift. Ayo, mengapa kamu mencintai orang bodoh seperti saya? Padahal dia keterima di Universitas Indonesia, tuh. Dia ibaratnya dia merendahkan diri sendiri. Itu namanya majas yang kamu harus tahu. Oke, mungkin itu aja majas yang Ibu sampaikan, karena kalau Ibu bahas ada majas itu ada 49 dan yang baru Ibu bahas cuma 5 tuh. Kamu 5 aja, kalau udah hafal syukur, alhamdulillah. Oke, lanjut. Langkah-langkah membuat kerangka cerita sejarah. Nah, ini tugas kalian nih ya. Setelah Ibu kasih materi seperti ini, kamu harus menguasai dan harus membuat teks sejarah tersebut. Yang pertama, tentukan peristiwa sejarah yang akan kamu buat. Kamu boleh buat tentang proklamasi, tentang kemerdekaan, silahkan. Yang kedua, wawancara, baca buku. Referensinya harus tepat tuh. Harus sesuai, ya. Jangan ngadi-ngadi, jangan mengada-ngada. Kalau kayak mah ngadi-ngadi ya, jangan ngadi-ngadi. Oke, yang ketiga, membuat struktur cerita sejarah. Kamu tahu apa aja nih strukturnya nih. Yang pertama, membahas tentang pengertiannya. Ceritanya tentang apa nih? Peristiwa kemerdekaan, penyelesaian masalah. Itu kan ada orientasi. Klimaksnya penyelesaian masalahnya seperti apa. Jadi harus jelas.
Yang keempat, memasukkan data sesuai dengan struktur cerita sejarah. Nah, setelah teks sejarah itu dibuat, jangan sampai lupa. Jangan sampai teks cerita yang kamu buat tersebut menjadi sebuah opini. Ya, Ibu sudah wanti-wanti dan selalu mewanti-wanti dari awal sampai akhir. Teks sejarah ini adalah bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Ya, jangan sampai kamu membuat sejarah yang baru. Itu salah. Salah besar, salah kaprah. Oke, yang terakhir, memasukkan data sesuai dengan struktur cerita yang dibuat. Apa saja nih data-datanya? Makanya itu semua, kalau kamu ingin membuat teks cerita sejarah, kuncinya satu. Kamu baca, tonton, dan pahami. Jadi jangan sampai ngarang. Itu pesan Ibu. Nih, lanjut. Langkah penyusunan cerita atau novel sejarah. Yang pertama, gali informasi suatu peristiwa, gali tentang kemerdekaan, kamu kulik sampai akhir. Kamu di samping kamu juga mengerjakan pekerjaan Ibu, di samping itu kamu lebih mencintai yang tadinya kamu cinta sama negara kamu. Setelah kamu teliti lebih dalam lagi, ternyata kamu bermiliar-miliar triliun, kamu lebih mencintai negara kamu. Sehingga yang kedua, mengumpulkan cerita sejarah mengenai sejarah. Boleh, kalau misalkan sekarang kamu buku jarang ditemukan, kamu bisa cari di Mbah Google, di sana banyak cerita dan referensi yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Tadi udah. Membuat urutan peristiwanya apa aja. Nah, ini kaitannya dengan alur. Kamu mau alur seperti apa nih? Alur maju kah? Alur mundur kah? Ketika kamu menulis itu, kamu harus paham. Oh, bagaimana Indonesia saat ini? Atau kamu mau membandingkan atau mau mengaitkan dengan Indonesia saat ini ke dalam sejarah kita. Dulu Indonesia begini, tapi sekarang anak-anak remaja lebih suka lewat handphone seperti apa gitu. Jadi disampaikan menurut bahasa kalian. Itu namanya ciri khas yang dimiliki seorang pengarang. Yang kelima, menyusun kerangka cerita. Kamu bikin kerangkanya dulu. Tidak ada yang langsung bikin, langsung jadi. Nggak ada. Pasti setiap karya sastra atau teks sejarah memiliki kerangka atau konsep terlebih dahulu, biar kita tidak salah, biar kita tidak membuat sejarah yang baru, ya jangan sampai lupa. Yang keenam, membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi. Sebenarnya ini mah sama dari 1 sampai 6, intinya kamu harus membuat cerita tersebut berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dan ada data konkretnya. Jangan sampai buat sendiri. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan di Google Classroom, dibuka pertanyaannya, Ibu akan jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa informasi semuanya ada di Google Classroom. Kalian harus rajin-rajin dan sesuai dengan jadwalnya. Jadi ketika ada jadwal pelajaran bahasa Indonesia, kalian langsung aja datang ke Google Classroom, gabung ke Google Classroom, isi daftar hadir di kolom presensi, dan ikuti materi-materinya. Jangan lupa ditonton materinya, di-like, dan di-subscribe ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Saya Dara Rati Irani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.